TNI Angkatan Darat membangun fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di titik pengungsian Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk menjamin kebutuhan sanitasi warga. Kodam 1 Bukit Barisan membangun fasilitas sanitasi di daerah bencana Tapanuli Selatan. Sebanyak 3 titik fasilitas MCK dibangun seperti di Batu Hula, Tolang Julu, dan Sipirok. Pembangunan sebagai sarana untuk memastikan para pengungsi bisa menjaga kesehatan diri dengan membersihkan tubuh di bilik MCK. Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Arhanud Drajat, menegaskan pembangunan ini bermanfaat untuk masyarakat terdampak bencana. Kita tinjau suasana penanganan bencana di Tapanuli Selatan lewat laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Bantu kami dapat gambaran, Jona, setelah ada fasilitas MCK di situ, fasilitas apa lagi yang coba dilengkapi di sana dan apakah semuanya sudah terpenuhi? Ya, Tiffal, masuki hari ke-18 pasca bencana, khususnya di Tapanuli Selatan ini, kami melihat sebenarnya kondisinya sudah mulai beberapa hari belakangan kami lihat sudah ada pembangunan dari MCK. Jadi MCK ini dalam rangka untuk memberikan sanitasi. Untuk distribusi logistik ini sebenarnya kalau dari penglihatan kami ini sebenarnya sudah cukup banyak, misalkan seperti makanan mie ataupun makanan seperti beras dan sebagainya. Jadi memang optimalisasi yang sebenarnya dibutuhkan adalah lebih kepada perbanyak seperti genset ataupun seperti matras. Jadi ini memang lebih terasa bagi khususnya kepada para pengungsi. Sedangkan untuk MCK ini memang gabungan dibangun oleh TNI Polri, dibangun di titik-titik seperti titik pengungsi atau di dekat posko. Jadi masyarakat lebih bisa terjaga, tidak hanya mungkin dari sisi sanitasi, tapi juga bisa melakukan hal lain, misalkan seperti mencuci ataupun dari sanitasi lainnya. Ya pasti untuk kondisi kami di Batang Toru sekarang ini lebih kepada infrastruktur pembangunan khususnya di wilayah Garuga. Jadi dari pihak Angkatan Darat sudah bangun jembatan Beli, dan dari adanya aliran sungai ada das yang baru terbentuk dikarenakan tingginya volume air. Ini juga rencananya akan dibangun jembatan Beli tambahan. Sedangkan untuk daerah Trisolir, kami sendiri juga kemarin sudah bersama pasukan Brimob, kami ke Muara Sinumpon, kami memberikan bantuan kepada daerah terisolasi. Jadi kami menggunakan 1 kendaraan, kami mengantar sampai ke 1 titik di posko dan kami melanjutkan dengan berjalan kaki. Jadi memang kondisinya apakah dikatakan ideal atau tidak, sebenarnya ini sudah lebih meningkat, sudah lebih baik. Namun yang terpenting adalah bisa menjaga kesehatan dari pengungsi. Jadi untuk pengungsi pun kami melihat ada juga beberapa pengungsi yang dia tidak di pengungsian tapi pindah ke rumah saudaranya yang di luar dari tempat ini, khususnya di luar Tapanuli Selatan. Sedangkan ada juga beberapa pengungsi yang mereka datang ke rumahnya yang terkena dampak bencana, ada yang rumahnya masih berbentuk, ada juga yang sudah hancur. Mereka mencari beberapa hal yang masih bisa dibawa oleh mereka. Tapi memang fokus utama dari Satgas adalah memastikan pengungsi dalam keadaan baik, khususnya dari segi kesehatan. Untuk makanan kami lihat ini sudah optimal, baik makan pagi, makan siang, makan malam, ataupun distribusi mesti misalkan snack, ataupun minuman, itu masih aman. Tapi yang terpenting adalah MCK, kalau kita lihat hari demi hari, pengungsi juga sudah cukup jenuh ya. Jadi mungkin ada rasa stres dan juga mungkin secara mental juga sudah mulai menurun. Itu sebabnya perlunya MCK untuk menjaga sanitasi mereka. Yang dibutuhkan selain dari MCK adalah kesehatan, obat-obatan. Banyak dari mereka yang sudah mulai terkena diare, juga seperti flu. Beberapa juga kami melihat sudah mulai sakit. Jadi memang ini butuh bantuan yang cukup perlu, tidak hanya obat tapi juga tenaga medis. Namun yang satu hal lagi yang cukup penting adalah mungkin dampingan seperti psikolog ataupun mungkin pendampingan mungkin dari tim ahli. Jadi mungkin untuk para anak-anak mereka punya teman bermain, atau mungkin kepada para orang tua mungkin butuh teman bicara untuk bisa meyakinkan kondisi mental. Apalagi sekarang adalah hari ke-18 pasca bencana, kami sendiri sudah 16 hari, kami melihat sebenarnya kondisi dari pengungsi ini juga cukup bermacam-macam. Ada yang mau diajak bicara, ada juga yang mungkin tidak peduli dan sebagainya. Jadi memang kondisi cukup variatif. Namun yang paling penting adalah sudah adanya kader MCK ini untuk memastikan bahwa salinitas dan juga kesehatan dari pengungsi ini
sudah bisa terukur atau mereka sudah bisa mandi minimal untuk menjaga kesehatan fisiknya. Ada MCK pasti butuh air bersih. Apakah kebutuhan air bersihnya terbilang memadai dan optimal? Kalau belum, apakah ada pembatasan pemakaian fasilitas MCK ini? Jadi Pak, di tempat saya ini, khususnya di daerah Tapanuli Selatan, untuk air bersih ini sebenarnya sudah terpenuhi ya. Jadi dari Polri pun ada bantuan air bersih dari Kapolda, dan juga dari pihak Angkatan Darat juga maupun MCK, mereka membentuk sumur bor. Jadi sumur bor ini menjadi aliran dari MCK ditambah lagi dengan air dari pegunungan. Dan sebaliknya pun, pengolahan airnya pun di setiap juga kami lihat sudah cukup baik. Jadi sebenarnya untuk air bersih ini tidak ada pembatasan sama sekali, masih cukup baik. Begitu juga dengan air mineral ya, untuk air putih ini juga masih tercukupi. Jadi memang ketersediaannya sudah optimal, tinggal pengungsinya mau atau tidak untuk mandi. Namun kalau kita lihat memang tidak bisa dipaksakan dikarenakan mungkin dari mereka sendiri, mungkin dari sisi mental yang juga mungkin sedang drop ataupun turun seperti itu. Jadi untuk sumber air tidak ada pembatasan dan kami melihat ini sudah cukup optimal, dan kami pun saat ini di posko Brimob juga dibangun juga posko atau mungkin tempat untuk mandi. Ini juga airnya juga optimal, dibangun juga seperti tangki air, jadi ini juga cukup ideal untuk masyarakat mungkin untuk mandi ataupun hal lainnya. Oke. Kami sampai saat ini masih mengalami kendala komunikasi beberapa saat, Jonah. Apakah kemudian dari pantauan Anda atau apa yang Anda lihat sejauh ini untuk perbaikan fasilitas penunjang komunikasi masih tetap berjalan atau malah ada kendala transportasi dan lain-lain? Ya, ini Tifal, ini justru masalah yang sekarang kami hadapi. Jadi sepanjang hari ini dan beberapa waktu sebelumnya kami selalu menggunakan Starlink ya, dikarenakan memang untuk mengandalkan sinyal baik provider itu sudah bisa diharapkan dikarenakan sinyal ini sebenarnya nol. Jadi kami sendiri saat ini menggunakan Starlink dari Brimob untuk bisa live dan bisa mengabarkan atau telekomunikasi. Sedangkan untuk listrik pun ini juga mengandalkan dari genset. Untuk aliran listrik ini belum terdistribusi secara sempurna. Jadi kami melihat operator PLN ini memasang dan listrik pun itu pun hanya untuk di aliran tertentu. Untuk di beberapa titik ini belum ada listrik sama sekali. Dikarenakan memang dampak dari bencana banjir yang kemarin itu memang tidak hanya rumah ya, tapi seperti yang listrik, saluran, semuanya itu memang terbawa oleh arusan banjir bandang. Itu sebabnya kami pun sekarang masih menggunakan Starlink, dan Starlink pun juga sebenarnya tidak terlalu optimal dikarenakan memang beban dari Starlink yang kami pakai juga cukup tinggi. Jadi memang telekomunikasi, listrik adalah hal yang cukup esensial, tidak hanya seperti MCK, ini adalah hal yang penting sehingga masyarakat bisa berkomunikasi keluar, dan juga masyarakat dari luar pun bisa berkomunikasi terusnya pada keluarga yang berada di area Batang Toru. Satu-satunya harapan kami adalah agar Anda, Jonah Hamonangan bersama Febri James Gustam dan Muhammad Andika Pratama yang ikut bertugas hari ini dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak kurang satu apapun. Jonah, terima kasih.